Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bimbel Ibrahim. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai kegiatan 5.5, yaitu memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Dan ayo kita menawar halaman 47. Happy watching! Baik, sebelum kita membahas kegiatan 5.5, sebelumnya Ibu akan membandingkan apa sih perbedaan dari perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang kita coba lihat dulu untuk perbandingan senilai. Nah, jadi di sini ada sebuah pengendara motor. Nah, Andi mengendarai sepeda motor dengan jarak 100 km, menghabiskan bensin 2 liter. Jadi di sini jaraknya 100 km, menghabiskan bensin sebanyak 2 liter. Nah, selanjutnya di sini, kemudian Andi mengendarai sepeda motor dengan jarak 200 km, menghabiskan bensin 4 liter. Nah, jadi di sini jaraknya 200 km, dapat menghabiskan bensin 4 liter. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari kedua kasus ini? Jadi, yang dapat kita simpulkan adalah semakin besar jaraknya, semakin besar jarak tempuhnya, maka bensin yang dihabiskan juga semakin besar atau semakin banyak. Semakin kecil jarak tempuhnya, maka bensin yang dihabiskan juga semakin kecil atau semakin sedikit. Nah, kita akan coba lihat perbandingan berbalik nilai. Nah, jadi di sini kita akan coba lihat. Di sini masih sama. Ada seorang pengendara motor. Jadi, Andi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam dalam waktu 3 jam. Nah, kecepatan 60 km per jam menghabiskan waktu 3 jam. Selanjutnya, Andi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 80 km per jam dalam waktu 2 jam. Nah, kecepatan 80 km per jam menghabiskan waktunya tadi 2 jam. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari kedua kasus ini? Nah, yang dapat kita simpulkan adalah semakin besar kecepatan, maka waktu yang dihabiskan semakin kecil. Semakin kecil kecepatan, maka waktu yang dihabiskan semakin besar. Ayo kita amati kecepatan dan waktu tempuh. Alan mengendarai sepeda motor dan menempuh jarak 480 km ketika mudik. Setiap kali mudik, dia mencoba dengan kecepatan rata-rata yang berbeda dan mencatat lama perjalanan. Tabel di bawah ini menunjukkan kecepatan rata-rata motor dan waktu yang ditempuh. Alan menguji tabel yang dibuatnya untuk mengetahui hubungan antara kecepatan dan waktu selama perjalanan yang berjarak 480 km. Nah, kalau kita perhatikan dari tabel ini, di sini jika kecepatannya 80, waktunya 6 jam. Jika kecepatannya 75 km per jam, maka waktunya 6,4 jam. Selanjutnya di sini, jika kecepatannya 60 km per jam, maka waktu yang dibutuhkan 8 jam. Selanjutnya yang terakhir di sini, jika kecepatannya 40 km per jam, maka waktunya 12 jam. Nah, di sini kalau kita perhatikan, semakin besar kecepatannya, maka waktunya semakin kecil. Semakin kecil kecepatan, maka waktunya semakin besar. Jadi kesimpulannya yang dapat kita ambil dari kasus ini adalah semakin besar kecepatan, maka semakin kecil waktu yang dibutuhkan. Nah, begitu juga sebaliknya, semakin kecil kecepatan, maka semakin besar waktu yang dibutuhkan. Contoh 5.13. Alan ingin mengetahui lama perjalanan yang ditempuh jika dia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Nah, jadi di sini kita akan coba cari. Nah, kita boleh menggunakan persamaan yang mana saja. Nah, di sini kita gunakan saja yang 80, kecepatannya 80, waktunya 6 jam. Nah, kita tuliskan dulu di sini kecepatannya 80 km per jam, menghabiskan waktu 6 jam. Kemudian di sini, jika kecepatannya 50 km per jam,
Maka waktunya di sini belum diketahui dan itulah yang akan kita cari, sehingga di sini Ibu misalkan saja sebagai variabel W. Nah, rumus dalam perbandingan berbalik nilai itu rumusnya adalah X per Y sama dengan B per A. Nah, di sini Ibu misalkan 80 km ini sebagai X, kemudian 50 ini sebagai Y, 6 ini sebagai A, dan W ini sebagai B. Nah, sekarang kita akan masukkan nilainya. X-nya 80 per 50, B-nya W, dan A-nya 6. Kemudian kita akan kalikan silang. Nah, kita kali silang. Di sini 50 dikali W. Selanjutnya 6 dikali 80. Nah, 50 dikali W sama dengan 50W. 6 dikali 80 sama dengan 480. Kita ingin mencari nilai W, maka W sama dengan 480. 50 di sini sebagai pengalih, pindah ruas menjadi pembagi. Nah, maka W sama dengan 9,6 jam. Maka dapat disimpulkan lama perjalanan yang ditempuh Alan jika dia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam itu sama dengan 9,6 jam. Contoh 5.14. Berdasarkan masalah 5.2, gambarlah grafik persamaan yang menyatakan perbandingan antara kecepatan rata-rata dan waktu yang ditempuh. Nah, jadi di sini untuk kecepatan dimisalkan sebagai X dan waktunya sebagai Y. Kita akan coba lihat dulu. Yang pertama di sini jika X-nya 80, maka Y-nya 6. Jika X-nya 75, maka Y-nya 6,4. Jika X-nya 60, maka Y-nya 8. Jika X-nya 40, maka Y-nya 12. Selanjutnya kita akan coba lihat untuk grafiknya. Jadi grafiknya seperti ini. Nah, kita lihat untuk X sama dengan 40. Jadi jika X-nya sama dengan 40, maka Y-nya di sini sama dengan 12. Selanjutnya untuk X sama dengan 60, maka Y-nya sama dengan 8. Nah, untuk X sama dengan 75 dan Y sama dengan 6,4, ini kita langkahin saja. Karena di sini Y-nya menggunakan koma. Sekarang kita akan coba lihat untuk X sama dengan 80. Untuk X sama dengan 80, maka Y-nya di sini sama dengan 6. Nah, baik. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari grafik ini? Nah, grafik ini merupakan grafik perbandingan berbalik nilai. Nah, di dalam grafik perbandingan berbalik nilai, kurvanya melengkung dan tidak memotong titik asalnya. Kemudian, grafiknya tidak memotong sumbu koordinat. Berbeda dengan grafik perbandingan senilai. Di dalam grafik perbandingan senilai, grafiknya berupa garis lurus dan memotong sumbu X dan Y. Jadi di sini X-nya 0 dan Y-nya sama dengan 0. Contoh 5.15. Grafik di samping X dan Y menunjukkan perbandingan berbalik nilai. Manakah persamaan berikut yang menyatakan hubungan X dan Y? Nah, jadi di sini grafik ini merupakan grafik perbandingan berbalik nilai. Nah, jadi di sini grafiknya melalui titik A 2,1. Nah, 2 ini sebagai X dan 1 di sini sebagai Y. Kita buatkan dulu. Nilai X-nya di sini sama dengan 2, kemudian nilai Y-nya sama dengan 1. Kita akan coba satu persatu. Yang A. Di sini Y rumusnya Y sama dengan negatif 2 per X. Kita masukkan nilainya. Negatif 2, X-nya 2. Negatif 2 per 2 itu sama dengan negatif 1. Sesuai atau tidak? Sedangkan di sini Y-nya sama dengan 1. Tidak sesuai ya. Nah, kemudian kita coba lihat yang B. Y sama dengan 2 per X. Nah, di sini kita masukkan nilainya 2, X-nya 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sesuai atau tidak? Di sini Y-nya yang diminta adalah 1. Di sini yang dihasilkan 1. Berarti sesuai ya. Kita tandain dulu. Selanjutnya di sini yang C.
Y sama dengan negatif 2X. Kita masukkan nilainya, negatif 2, kita kalikan dengan 2. Negatif 2 dikali 2 itu sama dengan negatif 4. Sesuai atau tidak? Tidak sesuai ya. Yang terakhir, di sini yang D, Y sama dengan 2X. 2 dikali 2 sama dengan 4. Sesuai atau tidak? Tidak sesuai. Nah, di sini manakah persamaan berikut yang menyatakan hubungan X dan Y? Nah, jadi persamaannya yang sesuai hanya yang B, yaitu Y sama dengan 2 per X. Contoh 5.16, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 20 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila dikerjakan oleh 6 orang? Nah, jadi di sini kita diberikan alternatif penyelesaian dengan membuat tabel. Nah, jadi dari tabel ini 12 ini kita misalkan sebagai X, 6 sebagai Y, 20 sebagai A, dan H ini sebagai B. Nah, rumus dalam perbandingan berbalik nilai itu adalah X per Y sama dengan B per A. Nah, di sini boleh kita buatkan dulu. Untuk 12 orang itu dapat menyelesaikan pekerjaan selama 20 hari. Selanjutnya 6 orang itu waktunya belum diketahui sehingga di sini kita misalkan sebagai H. Nah, kita masukkan rumusnya. X per Y sama dengan B per A. X-nya berapa? X-nya 12 per Y-nya 6, B-nya H. Selanjutnya A-nya 20. Sampai di sini kita kalikan silang. 6 dikali H sama dengan 20 dikali 12. Nah, sampai di sini 6 dikali H sama dengan 6H. 20 dikali 12 berapa? 240. Selanjutnya, kita ingin mencari nilai H, maka H sama dengan 240 dibagi 6. Nah, di sini 240 dibagi 6 itu berapa? 40. Maka dapat disimpulkan lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila dikerjakan oleh 6 orang itu berapa hari? Sama dengan 40 hari. Di sini sama dengan 40 hari ya, boleh kita tuliskan di sini. Selama 40 hari. Ayo kita menalar. Soal nomor 1. Untuk persamaan Y sama dengan K per X, bagaimanakah nilai Y jika nilai X mengalami kenaikan? Nilai Y semakin menurun jika nilai X mengalami kenaikan dengan syarat nilai X dan K adalah bilangan bulat. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan nilai Y di sini berbanding terbalik dengan K. Nah, kita akan membandingkan. Kita misalkan Y sama dengan 100 per 10 sama dengan 10. Jadi K-nya di sini 100, X-nya 10, dan Y-nya di sini 10. Kita akan naikkan nilai X-nya di sini. Di sini nilai X akan mengalami kenaikan. Jadi di sini kita akan naikkan nilai X-nya. Y sama dengan 100 per 50 sama dengan 2. Nah, di sini ketika nilai X-nya kita naikkan, maka nilai Y-nya di sini semakin menurun. Maka, untuk kesimpulan nomor 1, bagaimanakah nilai Y jika nilai X mengalami kenaikan? Kesimpulannya adalah nilai Y semakin menurun jika nilai X mengalami kenaikan. Dengan syarat nilai X dan K adalah bilangan bulat. Soal nomor 2, bagaimanakah nilai X jika nilai Y mengalami kenaikan? Nah, jadi di sini Ibu buatkan terlebih dahulu persamaannya Y sama dengan K per X. Nah, nilai X akan semakin menurun jika nilai Y mengalami kenaikan. Baik, di sini kita akan membandingkan. Kita misalkan seperti yang tadi. Yang pertama, kita misalkan K sama dengan 100, kemudian Y-nya sama dengan 2. Kita akan masukkan
rumusnya Y sama dengan 2, kemudian K-nya 100 per X. Nah, maka di sini X-nya sama dengan 50. Nah, kemudian kita akan naikkan nilai Y-nya. Di sini K-nya masih 100. Selanjutnya Y sama dengan 50. Kita masukkan rumusnya Y sama dengan K per X. 50 sama dengan 100 per X. Nah, sehingga X-nya sama dengan 2. Nah, di sini kalau kita bandingkan, nilai X-nya semakin menurun jika nilai Y mengalami kenaikan. Maka untuk nomor 2, kesimpulannya adalah nilai X akan semakin menurun jika nilai Y mengalami kenaikan. Soal nomor 3, dari persamaan perbandingan berbalik nilai, bagaimanakah bentuk grafiknya? Apakah melalui titik asal 0,0? Apakah akan memotong sumbu koordinat? Nah, jadi grafik yang terbentuk dari perbandingan berbalik nilai berupa kurva lengkung yang tidak melalui titik asal 0,0 dan tidak memotong sumbu koordinat. Soal nomor 4, Maria mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 12 hari, sedangkan Laila mampu menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam waktu 15 hari. Apabila mereka bekerja sama, berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, jadi di sini yang pertama untuk Maria mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 12 hari. Berarti suatu pekerjaan itu selama 12 hari. Kalau kita balik berarti 1 hari 1/12 pekerjaan. Kemudian untuk Laila, di sini Laila mampu menyelesaikan pekerjaan selama 15 hari. Selanjutnya berarti di sini dalam 1 hari mampu menyelesaikan pekerjaan 1/15 pekerjaan. Nah, di sini apabila mereka bekerja sama berarti Maria ditambah Laila sama dengan 1/12 ditambah 1/15. Nah, di sini kita akan samakan penyebutnya. Berarti di sini 60 dibagi 12 sama dengan 5 dikali 1 sama dengan 5. 60 dibagi 15 sama dengan 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, di sini 5 ditambah 4 sama dengan 9/60. Kemudian dapat kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 3. Nah, di sini 9 dibagi 3, 3. 60 dibagi 3, 20. Nah, berarti dalam 1 harinya mereka dapat menyelesaikan pekerjaan 3/20. Atau bisa kita buatkan 1 hari dapat menyelesaikan pekerjaan 3/20. Nah, 3/20 pekerjaan. Nah, kalau kita balik berarti di sini satu pekerjaannya sama dengan 20/3 hari. Nah, 20/3 kalau kita sederhanakan, kalau kita ubah menjadi pecahan campuran berarti 62/3 hari. Maka dapat disimpulkan apabila mereka bekerja sama, lama waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah 62/3 hari. Baik, cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih yang telah bersedia menonton sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga materi dalam video ini mudah dipahami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.